Saya Joshua Alessandro Ondang, mahasiswa Teologi STRMK. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan rangkuman pembelajaran studi Perjanjian Lama 1 yang dibawakan oleh Pendeta Riki Ondang sebagai dosen pengampu. Dalam rangkuman ini saya membawa 6 poin besar yang akan dijelaskan nanti di bawah secara perinci, namun 6 poin tersebut diantaranya adalah pentingnya mempelajari Perjanjian Lama, tentang istilah Perjanjian Lama, persamaan Perjanjian Lama dengan kitab suci Yahudi, harmonisasi Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, geografis Perjanjian Lama, dan kronologi Perjanjian Lama. Dalam pembahasan poin pertama, pentingnya mempelajari Perjanjian Lama, firman Allah dan otoritas ilahi. Dalam pembelajaran ini ada penekanan kuat pada hakikat firman Allah sebagai wahyu khusus dari Allah yang memiliki otoritas tertinggi dalam panduan hidup umat Allah. Di sini kita diajak untuk merenungkan secara signifikan kehadiran firman Allah dalam kehidupan pribadi dan bersama sebagai gereja. Ada inspirasi Alkitab. Konsep inspirasi Alkitab ini membahas tentang setiap kata yang di dalamnya diilhami oleh Roh Kudus dan diperkenalkan secara mendalam lewat pengilhaman kepada penulis-penulis Alkitab. Dan di sini kita dibawa untuk memahami bahwa Alkitab bukanlah sekedar kumpulan kata-kata manusia, tetapi merupakan ekspresi sepenuhnya dari pikiran dan niat Allah. Yang ketiga adalah kanonitas Alkitab. Dalam sesi kanonitas Alkitab ini dibahas menjelaskan kenapa kitab-kitab tertentu diakui sebagai bagian dari Alkitab dan yang lainnya tidak diakui. Pentingnya kanonitas dalam membentuk dasar doktrin dan kebenaran gereja ditekankan sebagai fondasi iman yang kokoh. Poin yang kedua adalah tentang istilah Perjanjian Lama. Naratif ini menjelaskan secara rinci makna istilah perjanjian. Dalam bahasa Inggris, testament atau covenant, dan bahasa Ibrani, berit. Konsep berit ini bermakna kesepakatan bersama antara Allah dan manusia, diterangkan secara mendalam, membawa pemahaman yang lebih luas tentang hubungan yang khusus ini. Sifat kesepakatan ini merupakan unilateral, atau Perjanjian Lama ini bersifat sepihak, yaitu sebuah kesepakatan yang diinisiasi dan ditegaskan oleh Allah semata. Hal ini menciptakan pandangan yang berbeda antara perjanjian yang berlaku pada manusia yang umumnya bersifat dua pihak. Dan poin yang selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan antara PL dan kitab suci Yahudi. Naratif ini menyoroti persamaan substansional antara Perjanjian Lama dan Tanakh, kitab suci orang Yahudi. Hal ini memberikan pemahaman kepada kita tentang perbedaan dan pengelompokan. Kitab suci Yahudi terdiri dari Torah, Naviim, dan Ketubim, dibandingkan dengan struktur Perjanjian Lama yang melibatkan Pentateuch, sejarah, puisi, dan nabi-nabi. Di sini juga kita mempelajari bahwa pentingnya konteks kultural. Fokus diberikan pada pentingnya memahami konteks kultural dalam menganalisis kitab-kitab Perjanjian Lama, sehingga kita sebagai peserta didik dapat merasakan makna yang ingin disampaikan secara benar oleh penulis Alkitab pada saat itu, dengan cara memahami konteks kultural yang terjadi di saat kitab tersebut ditulis. Selanjutnya ada poin harmonisasi Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Firman Allah yang sama. Sesi ini menekankan bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru meskipun berbeda dalam beberapa aspek, keduanya diakui sebagai firman Allah yang tidak bertentangan satu sama lain. Pesan harmonisasi ditekankan lebih dari potensi disharmonisasi, menyoroti pokok-pokok doktrin yang tetap konsisten. Bagian ini membahas tentang perbedaan fokus Perjanjian Lama yang berpusat pada Israel dan Perjanjian Baru yang berpusat kepada gereja, sambil menekankan bahwa meskipun ada perbedaan dalam penuntasan dosa, esensi utama adalah kehadiran Allah yang sama dalam keduanya. Selanjutnya adalah geografi Perjanjian Lama. Pembelajaran ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek geografis, fisik, politis, dan sejarah. Pentingnya nama tempat yang disebut dalam Perjanjian Lama dijelaskan sebagai bukti kebenaran Alkitab. Pemahaman geografi memberikan konteks yang kaya bagi pemahaman peristiwa-peristiwa penting dalam Perjanjian Lama. Peran geografi dalam menafsirkan kitab-kitab sejarah. Menguraikan bagaimana pengetahuan tentang geografi dapat memperkaya pemahaman kita terhadap kitab-kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Lokasi geografis dapat menjadi kunci untuk membuka makna yang mendalam
dari perjalanan umat Allah di Perjanjian Lama. Poin terakhir, poin ke-6 adalah kronologi Perjanjian Lama. Penggabungan informasi genealogi dan data kronologis yang digunakan untuk membangun kronologi Perjanjian Lama. Penggunaan kronologi James Ussher dijelaskan sebagai alat untuk membantu kita untuk memahami urutan peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama. Nah, pemahaman kronologis ini melibatkan pembagian sejarah Perjanjian Lama menjadi beberapa zaman, dimulai dari zaman Adam sampai Abraham, zaman patriark-patriark hingga zaman pembuangan di Babel. Setiap zaman dijelaskan secara rinci dan memberikan dasar yang kuat untuk memahami perjalanan sejarah umat Israel. Dalam pembelajaran studi PL1 ini, dengan cermati menggali setiap aspek Perjanjian Lama, tidak hanya menyelidiki pengetahuan teologis, tetapi juga menekankan nilai-nilai yang mendalam bagi pertumbuhan rohani para mahasiswa. Melalui perenungan yang mendalam atas firman Allah, pembelajaran ini membentuk dasar yang kokoh untuk meresapi kebenaran Allah dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, sekian rangkuman pembelajaran studi PL1 dari saya. Tuhan Yesus memberkati.